Baik, selamat datang kembali di Elsa Podcast. Saya Samal Farsi sebagai host di sini. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari Welfare Site. Boleh perkenalannya dengan siapa? Ya, kenalin teman-teman semua, nama gue Lukman Faris, mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, tingkat 3 dari jurusan Pekerja Sosial. Asal dari mana mas ini berarti? Asal dari Cirebon, asli, alhamdulillah. Dari Cirebon lagi? Ya. Wah, iya, saya juga gitu mas. Ya, sama ya. Oke, seperti yang kita tahu ya, Mas Lukman ini kan pendiri Welfare Site. Sebenarnya Welfare Site itu apa sih mas? Jadi Welfare itu basicnya komunitas ya, komunitas yang memang isinya anak-anak muda. Sebenarnya nggak semuanya mahasiswa, ada juga yang fresh graduate juga. Yang memang kita concernnya itu di bidang kesejahteraan sosial, karena kebetulan memang inisiator Welfare Site ini emang rata-rata mahasiswa dari Kesos ya, dari Peksos gitu. Jadi memang kita fokusnya itu bergerak di bidang Kesos, yang mana kegiatan kita itu mempromosikan isu-isu sosial. Jadi kita mempromosikan, mengenalkan lah isu-isu sosial lewat cara-cara kontemporer, cara-cara pendekatan yang memang update terbaru disenangi oleh, khususnya mungkin oleh teman-teman milenial dan Gen Z gitu, lewat berbagai kegiatan kita, gitu sih. Oke, berarti tujuan Welfare Site sekarang itu apa mas? Tujuannya ya, kalau kita lanjut dari visi yang ada di Welfare Site ya, visi kita itu menjadi katalisator perubahan sosial. Kalau teman-teman cek katalisator itu dari dasarnya katalis, artinya yang mana itu tuh media untuk mempercepat suatu perubahan gitu. Jadi pastinya kan kita sebenarnya menginginkan ya suatu perubahan yang mengarah ke hal baik gitu ya, hal positif. Nah, itu harapannya Welfare Site ini menjadi media katalis yang bisa mempercepat suatu perubahan itu. Salah satu action yang kita lakukan ya mengajak teman-teman mahasiswa, mengajak teman-teman muda-mudi yang ada di khususnya mungkin area Bandung ya, karena emang kita banyak berkegiatannya di area Bandung, untuk melakukan, ayo kita lakukan aksi sosial gitu. Ibarat kata, janganlah habiskan masa mudanya tuh hanya untuk mungkin rebahan di kosan, atau mungkin hanya sekedar jadi mahasiswa yang kuliah pulang gitu ya. Ya kita intinya mengajak ayo kita lakukan suatu perubahan dari yang kecil pun nggak masalah gitu. Wah gila, berarti Mas Lukman dan anak-anak Welfare Site ini benar-benar agent of change ya. Berarti untuk sekarang anak-anak Welfare Site itu udah ada berapa? Kita kalau di pengurusnya yang official ada di tim Welfare Site-nya itu ada kurang lebih 20, itu dari berbagai kampus, dan sebenarnya nggak hanya dari Bandung sih ya, ada yang dari luar Bandung juga gitu. Jadi emang kita sebenarnya pas di penerimaan itu menerima semua mahasiswa dengan latar belakang sih, nggak hanya menerima dari kampus Poltek Kesos Bandung aja, tapi dari luar kampus, dan bahkan dari luar jurusan Kesos atau Peksos Pekerja Sosial pun kita sangat membuka diri gitu. Oke guys, jadi Mas Lukman dan Welfare Site ini masih sehubungan ya dengan tema kita hari ini, yaitu mahasiswa kepada masyarakat. Dan karena memang Welfare Site ini bekerja di bagian kesejahteraan sosial, makanya kita mengundang Mas Lukman nih. Kalau gitu sebenarnya alasan pertama Mas Lukman mendirikan Welfare Site ini apa itu? Alasan mendirikan sebenarnya sederhana sih. Awalnya itu Lukman sebagai mahasiswa pekerja sosial ya. Mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini pun masih asing gitu ya kalau dengerin istilah pekerja sosial atau bahasa Inggrisnya social worker gitu. Karena memang pekerja sosial itu salah satu profesi yang sebenarnya profesi resmi, udah ada payung hukumnya, udah ada undang-undangnya. Cuman memang secara popularitas mungkin belum sepopuler profesi dokter, arsitek gitu. Padahal kalau misalkan kita merujuk negara-negara maju, atau mungkin teman-teman yang pernah nonton film-film barat gitu ya, istilah profesi psikolog itu udah hal yang biasa gitu, bahkan udah setara dengan profesi psikolog gitu. Dan singkatnya kalau misalkan teman-teman bingung apa itu profesi peksos, profesi peksos itu gampangnya membedakannya. Kalau psikolog itu dia fokusnya itu di bidang kesehatan mental, psikiater itu di bidang kejiwaan, dokter itu di bidang medis, kesehatan. Kalau Peksos ini di bidang sosial. Jadi istilahnya Peksos itu dokter sosial. Itu sebenarnya. Tapi kan itu ternyata konsepan itu belum banyak dikenal ya sama orang Indonesia, bahkan oleh teman-teman pemuda-pemudi di Indonesia gitu kan. Dari keresahan itu, yang mana bahwasanya sebenarnya Peksos ini profesi yang penting, keberadaannya ada di Indonesia.
tapi sayangnya belum terpromosikan dengan baik. Dari keresahan itulah akhirnya awal pendirian welfare set ini gitu, yang mana kita pengen mempromosikan isu kesos sekaligus memperkenalkan yang namanya profesi pekerja sosial ini gitu lewat cara-cara yang disenangi oleh anak muda, ya lewat konten, lewat program-program yang mengasihkan, yang harapannya ya anak muda perlahan sedikit demi sedikit mulai tahu namanya isu-isu kesos, isu peksos gitu, karena memang kenal sama isu kesejahteraan sosial itu bukan hanya kewajiban mahasiswa yang di bidang sosial, bahkan mahasiswa saintek, mahasiswa bahasa, mahasiswa agama pun rasa-rasanya harus tetap kenal sama isu sosial gitu, karena memang isu sosial itu kan deket ya sama kehidupan kita sehari-hari. Betul. Jadi ya mencegah sikap apatis itu sih, nggak peduli sama lingkungan sekitar. Nah, berbicara tentang apatis nih ya. Sekarang kan mahasiswa dan generasi zaman sekarang kan lebih banyak menyendiri, individualisme, dan cenderung nggak peduli ke masyarakat dan lingkungan sekitar. Kira-kira yang Mas Lucky pelajari dan pengalaman dari sejauh ini nih, apa sih penyebabnya? Oke. Terkait dengan sifat individualis ya, sikap individualis, ya memang nggak bisa menapik itu banyak menjangkit itu ya teman-teman mahasiswa ataupun anak-anak muda di Indonesia gitu. Mungkin salah satu pengaruhnya juga karena perkembangan teknologi ya, kita lihat aplikasi TikTok dan segala macam yang akhirnya itu membuat salah satu kontributor besar terhadap perkembangan sifat individualis yang sebenarnya itu kurang sehat ya. Karena kan sebagaimana kita tahu anak muda itu tuh modal utama aset bangsa ya, yang mana ya maju tidaknya bangsa ini kan salah satu faktornya itu anak muda juga kan. Ibarat kata pernah dengar ini kan kata-kata Soekarno, berikan aku 10 anak muda maka akan kugujangkan dunia. Nah itu kan memang menandakan memang anak muda tuh sepowerful itu, berpengaruh banget terhadap perkembangan suatu bangsa gitu. Nah tapi sayangnya yang mirisnya yang kita lihat di lapangan, ada tuh sikap-sikap yang individualis gitu yang ibaratnya diajak untuk berkontribusi, diajak untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di bangku kuliah untuk dipraktekkan di masyarakat gitu ya, supaya bisa membawa manfaat ke masyarakat. Kenyataannya banyak yang males, banyak yang enggan gitu, banyak yang dapat ilmunya tuh hanya diperuntukkan untuk pribadi aja, nggak mau dibagikan ke masyarakat, dibagikan ke teman-temannya gitu. Jadi memang ya itu kondisi yang harus dilawan sih, karena memang nggak bisa dibiarkan, karena kan kita sekarang juga lagi mempersiapkan bonus demografi nih, 2030 kan angkatan kerja kita akan melimpah ruah nih. Otomatis dalam rangka mempersiapkan bonus demografi itu juga ya harus mempersiapkan kualitas dari anak-anak muda ya, nggak cuma mahasiswa ya, anak-anak muda yang ada di Indonesia gitu. Salah satunya ya ini kita hadir gitu komunitas welfare set ini untuk minimal kalau kita belum bisa memberikan kontribusi secara besar nasional, minimal kita bisa memberikan kontribusi di lingkungan sekitar kita dulu lah, dengan mengajak teman-teman kita, ayo kita lakukan perubahan. Walaupun perubahannya itu hanya sekedar bikin konten, mungkin kelihatannya sederhana ya, bikin konten feed Instagram, cuman kita angkat isu apa, mungkin kelihatannya sederhana, sepele, tapi harapannya itu bisa jadi kontribusi kita gitu. Bahwasanya kita nggak apatis kok, kita lihat kok isu-isu sosial, kita peduli kok ada kondisi kemiskinan di sana sini, kita peduli kok mengkritik pemerintah yang mungkin dirasa kebijakannya nggak relevan. Gitu sih, jadi itu yang kita lakukan juga. Oke, berarti minimal dari rasa keingintahuan itu juga udah termasuk rasa peduli ya? Yap. Betul. Oke, jadi yang seperti udah dijelaskan Mas Lukman ya guys. Jadi welfare set ini memang bergerak untuk menjadi antitesis dari ketidakpedulian mahasiswa terhadap masyarakatnya. Dan nggak cuma mahasiswa doang sih, tapi generasi kita anak muda lah gitu. Dan sampai titik ini nih Mas, yang udah dilakuin welfare set tuh apa aja sih? Bolehlah kita cerita dan pamer dikit lah. Apa aja yang udah dilakukan welfare set? Sebenarnya komunitas welfare set ini kan masih muda ya, masih baru. Kami berdiri di 2021 awal Februari lah, sekitar segitu, di kala pandemi kemarin gitu. Berarti terhitung jalan 2 tahun lah ya, jalan 2 tahun. Yang udah kita lakukan sejauh ini sih, pertama pastinya kita salah satu tujuan tadi ya, mempromosikan isu sosial itu kita lakukan lewat
konten, lewat konten-konten yang ada di berbagai platform kita gitu. Teman-teman Itu bisa cek. terus menerus ya mas? Ya, masih terus kita lakukan sampai saat ini gitu, lewat berbagai media sosial kita gitu. Termasuk juga kita mempromosikan media sosial kita lewat program juga. Jadi nggak cuman berbicara secara teori, tapi kita ada prakteknya juga lewat program-program kita yang kita lakukan. Mungkin memang programnya belum bisa dibandingkan dengan program-program komunitas lain yang mungkin program besar gitu ya. Memang program kita masih kecil, lingkupnya masih ya mungkin masih area kota Bandung gitu ya. Belum mampu lah ibarat kata melakukan program yang nasional gitu, memang belum, tapi harapannya mungkin someday bisa gitu ya. Amin. Cuman sejauh ini alhamdulillah kita udah ngumpulin berbagai portofolio dengan program-program yang kita lakukan gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman cek media sosial kita di Instagram welfare.site, itu tiap program kita itu ciri khasnya pasti diawali dengan well. Jadi semua program kita tuh membrandingkan dirinya tuh pakai nama well gitu. Ada program namanya well trip, well talk, well fest, welcome, well apalagi gitu, banyak lah yang teman-teman bisa cek aja apa aja yang udah kita lakukan sejauh ini gitu. Jadi emang well itu ciri khasnya yang paling diingat pemirsa gitu itu ya. branding kita. Oke. Harus digarisbawahi ya, kalau welfare site itu artinya sisi kesejahteraan. Ya minimal kita yang mahasiswa sastra ini harus tahu lah artinya. Tapi mas, kami kan jurusan bahasa Inggris ya, dan banyak mahasiswa lain yang di jurusan sastra Jepang dan pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Dan mengenai isu sosial dan kesejahteraan gitu kan kurang relate dengan kami ya. Mungkin ada masukan atau apa supaya kita bisa berkontribusi terhadap masyarakat gitu mas? Oke. Nah, kalau misalkan pertanyaannya ya, terus gimana caranya seorang mahasiswa sastra atau seorang mahasiswa bahasa atau seorang mahasiswa pendidikan memberikan kontribusi kepada dunia sosial, kepada masyarakat gitu? Pastinya bisa banget dan harus gitu. Sebenarnya ada satu hal yang gue tertarik dan sebenarnya bisa banget seorang mahasiswa rumpun bahasa itu berperan di situ dalam hal konteks sosial gitu ya. Kalian itu kan dikaruniakan kelebihan dalam segi bahasa gitu kan, dan sebagaimana yang gua ketahui dan kita ketahui ya, bahasa itu kan perantara media kan, media untuk berkomunikasi kan. Pada saat kita ingin mempromosikan isu-isu sosial, memperkenalkan tentang istilah-istilah kesos, mengangkat isu-isu sosial yang terjadi di Indonesia ini, di situ kan namanya mempromosikan itu kan harus ada media namanya bahasa. Apalagi sekarang kalau misalkan tadi masih dari sastra Inggris, bahasa Inggris itu kan udah jadi bahasa yang standar dunia kan, ibarat kata ya itu keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap orang rasanya kalau untuk saat ini gitu ya. Itu pastinya akan sangat memperkuat upaya untuk mempromosikan isu sosial ini, karena kan akhirnya dengan kita punya kemampuan bahasa Inggris, kita bisa mempromosikannya itu nggak cuma tingkat nasional atau lokal, tapi bisa mempromosikan tingkat dunia, yang pastinya dampaknya akan lebih luas dibandingkan kalau skupnya yang lokal gitu. Jadi konteks kita berkontribusi terhadap masyarakat, melakukan kegiatan sosial itu jangan dipikir hanya kegiatan sosial itu kerja bakti ya, kegiatan sosial itu kita bersih-bersih parit ya, enggak. Konteks kegiatan sosial atau berkontribusi ke masyarakat tuh enggak sebatas itu, ya itu masuk, tapi enggak sebatas kecil itu gitu. Dengan kalian bisa mengangkat isu misalkan, ini di daerah tuh butuh nih pemberantasan buta huruf. Di daerah ini anak-anak di pedalaman pun punya hak untuk belajar bahasa Inggris, karena jangan sampai yang kenal dunia luar sana itu hanya orang kota. Nah itu mengangkat isu-isu itu, mengadvokasikan gimana caranya pemerintah itu memberikan bantuan pendidikan bahasa Inggris ke daerah pedalaman. Nah itu juga termasuk kontribusi gitu, kontribusi yang sangat luar biasa gitu, karena kan di Indonesia ini nih yang gue lihat tuh pasar kita untuk melakukan suatu perubahan itu masih banyak dan luas banget gitu. Karena sebutin coba permasalahan sosial Indonesia, banyak banget kan. Jadi emang sebegitu besar peluang kita untuk memberikan sebuah perubahan, sebuah kebaikan gitu. Dan pastinya harapannya gue sebagai seorang muslim ya, seorang beragama Islam, pastinya itu akan jadi amal yang sangat luar biasa sih, karena kan kita bisa memberikan suatu perubahan, setidaknya
oke lah kita mungkin nggak bisa dapetin Nobel perdamaian dunia ya, Iya. tapi setidaknya kita bisa menciptakan senyum di lingkungan kita, di orang-orang terdekat kita. Itu udah jadi suatu hal yang luar biasa banget sih, gitu. Baik guys, untuk kalian yang ingin lebih tahu tentang Welfaresite bisa dicek di IG-nya ya @welfaresite. Dan akhir kata Mas, ada harapan nggak buat generasi anak muda zaman sekarang? Harapannya udah di gua, apapun komunitasnya, apapun kegiatannya ya, nggak hanya sebatas Welfaresite, lakukanlah gitu. Karena yang selalu gua sampaikan ke teman-teman gua di WS itu ya, terutama buat teman-teman mahasiswa, buat teman-teman anak muda-mudi di luar sana yang punya privilege, punya kelebihan, punya karunia dari Allah untuk mendapatkan gelar mahasiswa, itu tuh gelar yang privilege yang luar biasa gitu. Karena kan nggak semua orang bisa berkesempatan jadi mahasiswa, nggak semua orang punya kesempatan untuk mengemban pendidikan di perguruan tinggi. Jadi manfaatkanlah masa-masa mahasiswamu gitu. Dan memang untuk melakukan kegiatan sosial itu bisa dilakukan secara pribadi, individu juga bisa. Cuman yang gue saranin sih, mending lu gabung sebuah komunitas deh. Lu gabung sebuah perkumpulan apapun itu, entah UKM di kampus lu atau organisasi Karang Taruna di daerah lu gitu ya. Untuk apa? Supaya lu lebih semangat lagi, lu punya circle yang sama-sama ingin melakukan sebuah kebaikan, sebuah perubahan gitu, dan akhirnya lu terus termotivasi gitu untuk melakukan suatu perubahan kebaikan gitu, apapun komunitas dan kegiatannya ya gitu. Betul. Terima kasih banyak kepada Mas Lukman dan teman-teman Welfaresite semuanya yang di sana sudah berkesempatan pada hari ini jauh-jauh datang dari Bandung ya. Wah gila. Baik teman-teman, saya Samal Farsi sebagai host hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa di next episode.